Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau disingkat DP3A Kota Makassar mencatat sebanyak 1.222 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak sepanjang tahun 2025. Angka ini meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang berada di angka 520 kasus. Kepala DP3A Kota Makassar, Dr. Gigi Ita Isdiana Anwar, menyebut peningkatan tersebut bukan semata menunjukkan memburuknya kondisi, melainkan hasil dari perluasan dan penguatan sistem pelaporan. Menurut Ita, seluruh kasus yang masuk ditangani secara menyeluruh, mulai dari registrasi, pendampingan psikologis, konseling, hingga koordinasi dengan aparat penegak hukum bila diperlukan. Bahwa kami menangani korbannya, apalagi perlindungan anak. Tetapi untuk pelaku ini harus ada efek jerah, kan gitu ya. Jadi kalau kita ada kasus ya konseling semua, apakah korban, apakah pelaku, kita mau ngelihat ini kasus ada di mana dan ada kesimpulan dari hasil konseling kita untuk diserahkan ke pihak berwajib. Mayoritas kasus yang ditangani DP3A Makassar sepanjang tahun 2025 merupakan kekerasan terhadap anak, disusul kekerasan terhadap perempuan. Lingkungan terdekat seperti keluarga dan sekolah menjadi lokasi yang paling sering muncul dengan bentuk kasus mulai dari perundungan hingga kekerasan seksual. Ini memang krusial banget dan kita harus sasaran harus ke seluruh Kota Makassar, nggak main-main. Kita punya sekolah SD itu 300-an lebih, kemudian SMP kita 50 lebih. Nah, ini sasaran yang kita harus menyampaikan ke mereka, menyampaikan ke anak-anak kita, hati-hati ya, hati-hati, jangan mengikut-ikuti apa yang kita lihat selama ini. Jangan merasa saya harus lebih bisa dari dia. Contoh aja, di sekolah jangan pakai HP. Karena ini yang menyebabkan viral-viral kan. Seorang guru diviralkan dari HP-nya misalnya kan. Kasihan gurunya. Jadi memang sekarang ini kita harus edukasi lebih dalam. Baik ke anak-anak kita, ke sekolah dan seterusnya. Dan ini kita sementara jalankan supaya kasus kita semakin turun. Sebagai bagian dari strategi di tahun 2026, DP3A Makassar akan memperluas edukasi langsung ke sekolah-sekolah. Lebih dari 300 sekolah dasar dan 50 sekolah menengah pertama akan menjadi sasaran edukasi pencegahan kekerasan, literasi digital, serta keberanian melapor secara aman. DP3A juga menegaskan prinsip perlindungan identitas korban, khususnya untuk anak-anak. Saat ini, DP3A Makassar menyediakan rumah aman, masing-masing untuk korban laki-laki dan perempuan yang digunakan dalam kasus beresiko tinggi. Rumah aman tersebut menjadi bagian dari upaya perlindungan maksimal agar korban merasa aman hingga proses penanganan kasus selesai. Ahmad Gifari, Unhas TV.